Salam pemirsa. Saat ini pemerintah Indonesia sedang merevisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor DHE yang akan segera dirilis dalam waktu dekat. Alasan pemerintah memutuskan kebijakan tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, karena pemerintah ingin eksportir menaruh devisa hasil ekspor di dalam negeri dalam kurun waktu tertentu. Meski aturan itu dimaksudkan untuk memaksa eksportir menyimpan dolarnya di dalam negeri, tapi pemerintah menjamin bahwa devisa itu masih tetap milik korporasi. Dengan adanya cadangan devisa ini diharapkan fundamental ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Sebelumnya Kementerian Keuangan melaporkan adanya ratusan eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Mereka justru memarkir devisa di luar negeri. Kebanyakan para eksportir nakal ini bergerak di sektor industri pertambangan. Kebijakan menyimpan dolar hasil ekspor di dalam negeri tersebut, menurut Airlangga Hartarto, merupakan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 3 telah menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rejim devisa bebas. Revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor tentu saja menuai protes dari beberapa pihak yang selama ini diuntungkan dengan peluang parkir devisa di luar negeri, terutama para eksportir yang bergerak di sektor pertambangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjelaskan, sejak 2021 hingga 2022, terdapat 216 eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam di rekening khusus di dalam negeri. Akibat devisanya diparkir di luar negeri, mereka harus membayar denda administratif dengan perhitungan 0,5% dari devisa hasil ekspor yang belum ditempatkan di dalam negeri. Total sanksi devisa hasil ekspor sumber daya alam yang dihimpun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai 53 miliar rupiah yang langsung masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP. Sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang terbesar dari total pengenaan sanksi devisa hasil ekspor sumber daya alam 2021 hingga 2022, di mana nilainya mencapai 53 miliar rupiah. Sayangnya Direktorat Bea dan Cukai tidak bisa merinci ekspor dengan komoditas apa yang melanggar aturan tersebut. Hanya menyebutkan sektor pertambangan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 744 km 4/2020, terdapat 1.208 pos tarif terbagi dalam 4 sektor yang harus melaporkan atau memindahkan devisa hasil ekspornya ke dalam negeri. Keempat sektor tersebut diantaranya, yakni pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Dengan rincian 180 pos tarif terkait sektor pertambangan, 472 pos tarif dari sektor perkebunan, 190 pos tarif dari sektor kehutanan, dan 366 pos tarif terkait sektor perikanan. Sementara aturan mengenai sanksi administratif kepada para eksportir sumber daya alam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam. Pengenaan sanksi administratif tersebut disebabkan eksportir tidak memasukkan devisa hasil ekspor sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia, atau menggunakan devisa hasil ekspor sumber daya alam di luar ketentuan. Denda administratif dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan laporan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut peneliti Institute for Development of Economic and Finance Indep Agus Hertasomanto kepada CNBC Indonesia, selama ini Indonesia hanya mewajibkan eksportir memberi laporan mengenai devisa hasil ekspor. Sementara negara lain seperti Thailand dan Malaysia sudah mewajibkan devisa ekspor harus ditahan di dalam negeri hingga 3-6 bulan. Semestinya pemerintah kita bisa mengontrol devisa dari hasil ekspor. Sudah saatnya Indonesia menghentikan kebijakan rejim devisa bebas, atau paling tidak mengurangi sistem rejim devisa bebas. Dengan aturan sekarang, menurut Agus Herta dari Indep, tentu tidak akan membuat eksportir menaruh devisa hasil ekspor di dalam negeri.
Meskipun patut diketahui, eksportir meraup keuntungan besar, khususnya dalam 2 tahun terakhir. Saat harga komoditas pertambangan khususnya nikel dan perkebunan melejit tinggi. Sudah seharusnya, lanjut Agus Herta, para eksportir tersebut menaruh uangnya di dalam negeri karena sejatinya kegiatan usaha ekspor tersebut mendayagunakan sumber daya ekonomi Indonesia seperti tanah, tenaga kerja dan sumber daya manusia, teknologi, dana, fasilitas, dan lain sebagainya. Rasanya tidak etis jika dalam produksinya menggunakan seluruh sumber daya ekonomi di Indonesia, tapi menempatkan uang keuntungannya di luar negeri. Investor Cina untung besar. Sektor pertambangan saat ini masih menjadi penghasil utama devisa negara. Sejak melesatnya permintaan kendaraan listrik, baja tahan karat, dan produk teknologi, pamor nikel terus melambung tinggi. Pemerintah pun menerapkan hilirisasi dan melarang ekspor barang mentah berupa biji ore nikel sejak 2020. Investor asing khususnya dari Cina semakin banyak yang masuk membangun industri smelter. Daerah lumbung nikel seperti Sulawesi Tenggara pun mencatatkan ekspor olahan yang melesat. Pada 2022, periode Januari hingga Oktober, ekspor Sulawesi Tenggara semakin melambung. Nilainya mencapai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 72 triliun rupiah di kurs rata-rata Rp15.000. Nilai ini meningkat 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ekspor selama 2021 yang hanya 4,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari total ekspor hingga Oktober 2022, sebanyak 99,53% atau 4,7 miliar dolar Amerika Serikat berasal dari golongan besi dan baja. Nilai ini setara 71 triliun rupiah. Produk ekspor besi dan baja ini berupa ferronikel, Feni, nikel pig iron, NPI, hingga produk baja tahan karat yang diproduksi di wilayah Sulawesi Utara ini. Namun, berdasarkan negara tujuan, sebanyak 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 70 triliun rupiah dikirim ke China. Nilai ini mencapai 96% dari total ekspor. Dengan konfigurasi golongan besi dan baja yang dominan, berarti hampir semua produk olahan nikel tersebut dikirim ke China. Dominasi ekspor ke China ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang berada di angka 93,78%. Pada 2022 lalu, pemerintah mengklaim hilirisasi nikel telah mencetak nilai tambah sebesar 33 miliar US dollar atau 514,3 triliun rupiah, kurs Rp15.585 per US dollar. Realisasi itu naik signifikan dari yang tahun 2021 mencapai 20,9 miliar US dollar, bahkan dari tahun 2018 hingga 2019 yang hanya 3,3 miliar US dollar. Presiden Jokowi mengungkapkan hal ini merupakan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun rupiah menjadi 360-an triliun rupiah pada 2021 dan mencapai 512 triliun rupiah pada 2022. Masalahnya apakah kenaikan ekspor dan nilai tambah hasil hilirisasi nikel itu menambah devisa negara dan memberi keuntungan yang besar rakyat Indonesia? Dari data tersebut, menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, keuntungan dari ekspor nikel Indonesia tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya, sebab hanya menguntungkan investor atau pengusaha besar. Bahkan salah satu devisa hasil ekspor disimpan di luar negeri. Sementara Cina yang merupakan penapung nikel Indonesia mendapat keuntungan jauh lebih besar. Jadi menurut Faisal Basri, selama ini Indonesia hanya menikmati keuntungan nilai tambah sebesar 10% dari industri biji nikel di Morowali dan Konawe. Sedangkan sisanya sebesar 90% menjadi keuntungan bagi investor Cina yang membangun smelter di kawasan industri tersebut. Itulah menurutnya yang terjadi kalau hilirisasi biji nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri nasional. Hilirisasi malah menopang industrialisasi di Cina. Seharusnya langkah yang diambil adalah memaksa industri tersebut dari hulu sampai hilir berkembang di dalam negeri. Senada dengan itu,
Anggota Komisi 7 DPR RI Ropik Hananto menyebutkan beberapa fakta lain di lapangan. Selama ini perusahaan smelter Cina diuntungkan dari pembebasan pajak ekspor atau bea keluar karena belum diberlakukannya penerapan pajak ekspor produk hilirisasi nikel setengah jadi berupa ferronikel dan NPI nikel pig iron. Selama belum diberlakukan maka selama itu pula kita kehilangan potensi penerimaan dari ekspor hasil hilirisasi nikel. Terakhir, Ropik mengungkapkan industri smelter Cina ini juga sebagian besar memanfaatkan tenaga kerja berasal dari negara mereka dengan mayoritas bukan dengan visa kerja. Hal ini juga merugikan penerimaan negara dari pendapatan tarif visa serta dari sisi pajak PPh individu. Fakta lainnya, sebagian besar biji nikel di Indonesia, kurang lebih sebesar 95%, diolah oleh perusahaan smelter Cina yang beroperasi di Indonesia. Cina membelinya dari penambang dengan harga murah karena harga patokan mineral dalam negeri yang kurang dari setengah harga nikel internasional. Pemerintah hanya menetapkan harga biji nikel $34 per ton, sementara di pasar Shanghai harganya mencapai $80 per ton. Industri smelter Cina ini juga tidak membayar royalti tambang sepeser pun karena mereka tidak menambang langsung. Selain itu, selama ini pemerintah Indonesia juga memberikan insentif berupa pembebasan pajak atau tax holiday PPh badan selama 25 tahun. Itu artinya, lanjut Ropik Hananto, rakyat kehilangan kesempatan menikmati pendapatan tambahan dari nikel miliknya selama 25 tahun. Selain itu juga tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai PPN, padahal jelas-jelas mereka di sini melakukan pengolahan yang menaikkan nilai tambah, dan nilai tambah itu sepenuhnya diambil oleh mereka semua. Sebenarnya pemerintah sudah merencanakan untuk mengatasi masalah itu dengan menerapkan pajak progresif untuk ekspor turunan nikel kadar tinggi, seperti nikel pig iron NPI, ferronikel Feni, hingga nikel matte. Namun tiba-tiba pemerintah memutuskan untuk menunda penetapan bea keluar ekspor komoditas hasil olahan biji nikel kadar tinggi yang rencananya efektif berlaku pada tahun ini. Alasannya penundaan karena terjadi tren peladaian harga nikel yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun 2023 ini. Tapi kayaknya sih bukan hanya itu alasannya, karena belum lama ini sejumlah perusahaan smelter milik Cina, diantaranya dari Indonesia, merawali industrial vak protes atas rencana pembelakuan pajak progresif ekspor komoditas nikel. Dengan penundaan itu, berarti mengurangi potensi pemerintah mengambil keuntungan dari ekspor nikel yang selama ini menguntungkan Cina. Padahal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif yakin penerapan pajak ekspor progresif untuk turunan nikel kadar tinggi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi mineral strategis tersebut. Jadi tahu kan siapa para pelaku sebenarnya yang berperan dalam memarkir devisa hasil ekspor di luar negeri dan yang telah mengurangi potensi negara mendapatkan devisa? Revisi peraturan pemerintah yang mengatur devisa hasil ekspor seyogianya tidak hanya memaksa mereka menaruh keuntungan hasil ekspornya di dalam negeri selama jangka waktu tertentu, tapi juga memperbesar potensi negara mendapatkan devisa hasil ekspor dengan cara memberantas ekspor yang nakal, serta mengurangi privilege yang selama ini banyak diperoleh oleh investor asing asal Cina, seperti pembebasan pajak atas ekspor hasil pengolahan biji nikel. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.